baik, baik. Di sini ada soal dan saya akan bacakan. Sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas program pelatihan karyawannya. Sebelum pelatihan dimulai, perusahaan melakukan pretest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Setelah pelatihan selesai, dilakukan post-test dengan materi yang sama. Data dan skor untuk pre-test dan post-test dari 50 peserta dapat dilihat pada PPT. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novadila dari kelas akuntansi C angkatan 23 dengan NIM channel 346, di mana saya akan punya tugas mengenai mata kuliah statistika, dan di mana tugas ini tuh dari tugas kelompok, dan kelompok saya itu mendapatkan materi mengenai PR sampel. Tadi di teman saya tadi sudah menguraikan dari soal yang kami ambil mengenai perusahaan ini ingin mengetahui program efektivitas dari karyawannya sebanyak data 50 peserta. Dan saya akan menjelaskan mengenai para sampel statistik yang digunakan untuk membandingkan dua pengukuran dalam hal ini antara pre-test dan post-test pada kelompok yang sama, dan data minnya itu nilai rata-rata setiap kondisi. Pre-testnya 63,40, sedangkan post-testnya itu rata-rata 72,72. Lalu jumlahnya itu 50 peserta, sedangkan standar deviasinya itu menunjukkan seberapa besar penyebaran dari rata-rata atau deviasi standar. Sedangkan pretestnya itu memiliki deviasi standar 3.83858, sedangkan posttestnya ialah 4.21871. Standar error mean, nilai kesalahan standar rata-rata menunjukkan ketepatan estimasi rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai pretestnya itu ialah 0.54286, sedangkan posttestnya itu memiliki kesalahan standar dari rata-rata sebesar 0.59662. Dari rata-rata nilai post-test 7.72 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai pre-test, ialah 63.40. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam suatu performa atau hasil setelah intervensi atau perlakuan tertentu. Lalu dari yang saya tangkap ini mengenai PR sampel statistik, jika nilai suatu deviasi kecil, data cenderung lebih dekat ke rata-rata, yang artinya datanya itu lebih konsisten ataupun homogen. Nah, jika nilai standar deviasi lebih besar dan lebih tersebar jauh dari suatu rata-rata, yang berarti ada variasi yang lebih besar di antara nilai-nilai dalam dataset. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, dan untuk materi selanjutnya yaitu Pirate Sample Correlation. Bisa dilihat di PPT bahwa nilai korelasi antara pretest dan posttest adalah 0,937, yang dimana nilai ini sangat tinggi karena mendekati angka 1, yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara nilai pretest dan posttest, yang berarti bahwa peserta memiliki nilai posttest yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu Pirate Sample Test, di mana ada peningkatan signifikan dari nilai pre-test ke post-test dengan rata-rata perbedaan sebesar 9,32 poin. Terus nilai P kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa perbedaan ini sangat signifikan secara statistik. Dan juga interval kepercayaan yaitu min 9,74 hingga min 8,90. Semakin menguatkan hasil bahwa perbedaan ini nyata. Berikutnya itu Pirate Sample Effect Test. Tabel ini menunjukkan efek ukuran dari sampel berpasangan. Per 1 menunjukkan efek ukuran dari perbedaan skor pretest dan posttest. Johans D merupakan pengukuran efek ukuran yang menggunakan standar deviasi sampel dari perbedaan rata-rata. Hedges Correction merupakan pengukuran efek ukuran yang menggunakan standar deviasi sampel dan perbedaan rata-rata dari faktor koreksi. Standardizer menunjukkan standar deviasi sampel yang digunakan untuk menghitung efek.
Ukuran point estimates menunjukkan estimasi titik dari efek ukuran. 95% confidence interval menunjukkan interval kepercayaan 95% untuk efek ukuran. Lower yaitu batas bawah dari interval kepercayaan dan over batas atas dari interval kepercayaan.